Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran sumur minyak di Blora ungkap ada pengajuan izin kelola sumber minyak mentah hingga 4.000 titik. Seorang dukun pengganda uang bunuh pasangan suami istri di Pemalang. Seorang pria paruh baya perkosa 8 anak karena terpengaruh film porno. Motif pembunuhan terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Warung Piring, Kabupaten Pemalang akhirnya terungkap. Pelaku yang mengaku seorang dukun yang menjanjikan korban dapat menggandakan uangnya. Ini adalah Iskandar, tersangka pembunuh pasangan suami istri di Kabupaten Pemalang. Iskandar yang mengaku seorang dukun ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka tunggal pembunuhan berencana terhadap Muhammad Rosiki dan Nur Azizah, warga Desa Datar, Kecamatan Warung Pring, Pemalang. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan menjanjikan dapat menggandakan uang. Dalam aksinya, pelaku mengiming-iming korban yang sedang kesulitan ekonomi jika dirinya dapat melipat gandakan uang. Namun, uang yang diberikan tak kunjung didapat korban. Karena terus diminta, pelaku akhirnya terdesak dan berencana membunuh keduanya dengan menggunakan racun yang dicampur dengan kopi dengan dalih ritual. Jasad korban pun akhirnya ditemukan warga meninggal dunia di bekas tempat pemecah batu di Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang pada 10 Agustus lalu. Dan si pelaku ini menyerahkan bungkusan berupa kopi untuk diminum oleh korban di tempat yang sepi, ya, tidak boleh ada keramaian sama sekali. Dan hal diminumnya itu harus tengah malam, antara jam 1 sampai dengan sebelum subuh. Di situ korban meminum kopi tersebut, yang ternyata kopi ini telah dicampur dengan bubuk racun. Ya. Jenisnya adalah apotas. Hasil pemeriksaan polisi, tersangka Iskandar merupakan residivis kasus pembunuhan dengan modus yang serupa dan pernah dijatuhi hukuman 20 tahun pada tahun 2024 dengan korban sebanyak 9 orang. Residivis. Yang bersangkutan melakukan kegiatan yang sama dengan jumlah korban yang juga banyak, ya, terjadi di wilayah Tegal. Tahun lalu, tahun 2024, ya, 2004 ya. Kemudian tersangka dihukum sebanyak 20 tahun. 20 tahun, dan kemudian korbannya waktu itu sekitar 9 orang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. 3 orang komplotan pencuri motor beraksi di Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Modus komplotan ini adalah berpura-pura istirahat di masjid lalu mencuri motor. Datang menggunakan motor lalu berpura-pura istirahat. 3 orang komplotan pencuri sepeda motor ini juga mondar-mandir di sekitar masjid di Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak sebelum melakukan aksi pencurian. Sasarannya adalah motor milik Dorotul Yatimah, warga Desa Dempet yang terparkir di area masjid. Dirasa sepi dan tak ada orang, pelaku pun langsung membawa kabur motor dengan nomor polisi H5259BRE. Mereka berapa orang, Mbak? 3 orang. 3 orang. Yang 2 itu pakai helm di situ. Bawa motor 2 lah. 1 dari sana, 1 dari sini, dari sana. Terduduk di situ. Diambilnya terus lari semua. Sementara Polsek Dempet sudah menerima laporan terkait pencurian ini. Dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan rekaman CCTV yang sudah diamankan. Pelaku diperkirakan ada 3 orang
Jadi mereka berboncengan, saudara Suci yang melihatnya, mereka berkendara ke arah timur. Jadi untuk saat ini kita hanya bisa melihat dari CCTV yang direkam CCTV dan ciri-ciri yang disebutkan oleh para saksi yang melihatnya sudah ada pada unit reskrim Polsek Depok. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam memarkir kendaraan, terutama di tempat umum yang rawan aksi pencurian, dan jangan lupa memasang kunci pengaman tambahan. Alim Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. 3 dari 5 orang dibekuk Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Komplotan penipu itu merugikan korbannya hingga 2 miliar rupiah dengan pura-pura sebagai pembeli gudang di Kudus. 3 pria ini tentu memiliki kesalahan sehingga berakhir di sini. YY alias Surya, HH alias Johan, dan TS alias Chandra berkomplot untuk menipu seseorang hingga 2 miliar rupiah. Ketiga pria yang berusia di atas 50 tahun ini berpura-pura membeli gudang milik seseorang berinisial SJ di Kudus. Mereka merayu SJ untuk bertemu di sebuah hotel di Kota Semarang untuk menawarkan keuntungan berlipat lewat pembelian gudang tersebut. Dari kesepakatan 11,7 miliar rupiah, nanti gudang akan dijual kembali dengan nilai 13 miliar rupiah. Korban SJ akhirnya tergiur, namun para pelaku mengaku tengah bermasalah soal uang sehingga kembali merayu korban untuk memberikan bantuan dana sebesar 2 miliar rupiah. Jika tidak, kesepakatan jual beli gudang dibatalkan. Korban pun setuju, lalu menyerahkan 1,2 miliar rupiah pada tahap pertama dan 800 juta rupiah pada tahap kedua. Selepas uang 1,2 M diserahkan, disitulah mulai muncul ya upaya-upaya untuk melakukan praktek perjudian yang disetting, ya, yang disetting oleh para pelaku, sehingga ada korban merasa kalah, ya, kalah. Kemudian pada itu adalah uangnya uang korban sendiri yang diatur diputar. Kemudian korban kembali ke rumah dan dijanjikan bahwa gudang tersebut akan dibeli dan dijadikan sebagai tempat penjualan mobil ataupun motor-motor listrik, dan ini nanti korban akan mengelola tempat tersebut. Ketiga tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Tak hanya ketiganya, polisi masih memburu 2 orang lain yang masuk dalam daftar jaringan penipuan. Kedua orang tersebut kini masuk daftar pencarian orang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Beragam jenis narkotika dan senjata tajam dimusnahkan Kejari Kabupaten Semarang. Pemusnahan itu untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti atas 53 kasus yang telah inkrah. Ragam jenis narkoba dimusnahkan di halaman Kejari Kabupaten Semarang. Ada sabu-sabu 115 gram, ganja 7 gram, tembakau gorila 29 gram, dan 154 butir obat terlarang. Selain itu, ada sejumlah senjata tajam yang juga turut dimusnahkan. Kegiatan ini untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti yang sudah inkrah. Tujuan dengan dari adanya pemusnahan barang bukti ini supaya kita menggunakan kewenangan tugas dan fungsi jaksa untuk melakukan eksekusi. Di samping itu juga mengurangi penumpukan barang bukti di gudang barang bukti kejaksaan dan menghindari penyalahgunaan terhadap barang bukti itu sendiri, khususnya di internal kejaksaan, karena barang bukti itu ada di kejaksaan. Kalau misalnya berdasarkan putusan pengadilan itu harus dirampas untuk negara, kita akan lakukan lelang. Tetapi kalau ada barang bukti yang harus dikembalikan kepada yang berhak, ya kita kembalikan. Sedangkan yang kepada saat ini adalah barang bukti yang harus dimusnahkan. Dari tahun ke tahun, kasus narkoba tercatat meningkat. Meski penangkapan pelaku gencar dilakukan, edukasi pencegahan narkoba tetap dibutuhkan.
Di samping upaya represif penegakan hukum, kami juga melakukan edukasi, baik itu melalui media sosial maupun terjun langsung ke masyarakat. Ada beberapa kegiatan yang kita jadikan itu sebagai wadah untuk memberikan edukasi. Di antaranya adalah kita memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah, utamanya SMA, SMP, yang mereka rawan untuk ikut-ikutan menggunakan barang-barang terlarang. Dan ini kita lakukan edukasi secara berkala setiap bulan. Di awal bulan kita memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah, dan untuk di masyarakat kita juga memberikan edukasi melalui Jumat Juhat, dan juga setiap hari Rabu kita ngobrol bersama Kapolres. Itu juga Total ada 53 perkara barang bukti yang dimusnahkan, 43 diantaranya merupakan kasus narkoba. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.